Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Givari Sadam Reantandri, NIM 2019 10 10 10 95 dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Jember. Saya akan menjelaskan cara kerja mesin bensin 4 tak guna menyelesaikan tugas termodinamika yang diampu oleh dosen Bapak Hari Sucahyono STMT. Sebelum kita masuk ke cara kerja mesin 4 tak, sebaiknya kita perlu tahu dulu apa itu motor bakar. Motor bakar adalah mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam sendiri biasanya merujuk pada mesin yang pembakarannya dilakukan secara berselang-seling. Yang termasuk dalam mesin pembakaran dalam adalah mesin 4 tak, mesin 2 tak, dan beberapa tipe mesin lainnya, misalnya mesin 6 tak, mesin Wankel, mesin rotari, mesin jet, dan beberapa mesin roket, termasuk juga dalam mesin pembakaran dalam. Prinsip kerja dari motor bakar bensin adalah perubahan energi dari energi termal menjadi mekanis. Jika kita berbicara tentang mesin 4 tak atau motor bakar 4 tak atau motor bakar 4 langkah, berarti mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Prinsip kerja pembakaran dalam adalah torak atau piston bergerak translasi di dalam silinder dihubungkan dengan pena engkol dari poros engkol yang berputar pada bantalannya dengan perantaraan batang penghubung. Katup bisap berfungsi memasukkan udara segar untuk mesin diesel atau campuran bahan bakar dengan udara untuk motor bensin ke dalam silinder. Sedangkan katup buang berfungsi untuk mengeluarkan gas pembakaran yang sudah terpakai dari dalam silinder. Biasanya dikeluarkan dari knalpot kalau dalam motor. Pada prinsipnya, agar mesin 4 tak ini menghasilkan tenaga yang optimal, maka harus ada 4 komponen, yaitu 1. Udara, bahan bakar, compression atau kompresi, dan loncatan bunga api atau spark. Selanjutnya kita masuk ke langkah pertama, yaitu langkah hisap atau intake stroke. Langkah ini bertujuan untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Langkah hisap ini juga disebut dengan intake stroke. Tadi pada saat mesin mengalami langkah ini, maka yang terjadi adalah katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Lalu piston bergerak turun dari TMA titik mati atas menuju TMB titik mati bawah. Campuran udara dan bahan bakar akan masuk ke dalam ruang bakar dalam silinder. Pada langkah hisap ini, katup hisap dalam kondisi membuka dan torak atau piston bergerak turun sehingga campuran udara dan bahan bakar akan terhisap yang kemudian masuk ke dalam ruang bakar. Kenapa udara dan bahan bakar bisa masuk ke dalam ruang bakar? Alasannya adalah ketika kondisi katup terbuka dan piston atau torak ini bergerak turun, maka ruangan yang berada di atas piston menjadi vakum atau tekanannya rendah di bawah 1 atm. Sehingga campuran udara dan bahan bakar yang memiliki tekanan lebih tinggi akan masuk ke dalam silinder. Ini juga sesuai dengan hukum alam bahwa udara akan berembus dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Logikanya hampir sama dengan pada saat kita minum air dengan sedotan, seperti itu ya. Langkah selanjutnya adalah compression atau kompresi. Setelah langkah hisap, ada langkah kompresi. Langkah ini bertujuan agar tekanan dari campuran dan bahan bakar meningkat sehingga akan lebih mudah terbakar dan tenaga yang dihasilkan dapat lebih besar atau maksimal. Pada langkah kompresi ini yang terjadi adalah kedua katup, baik katup buang atau katup hisap tertutup. Piston bergerak naik dari TMB ke TMA. Campuran udara dan bahan bakar ditekan atau dimampatkan sehingga tekanannya naik. Ketika langkah kompresi terjadi, poros engkol sudah berputar 1 kali atau 360 derajat untuk melakukan 2 langkah hisap dan langkah kompresi. Setelah langkah kompresi,
maka akan lanjut ke dalam langkah usaha. Langkah ini merupakan langkah yang akan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Pada langkah ini yang terjadi adalah kedua katup dalam keadaan menutup. Busi memercikan bunga api sehingga terjadi ledakan yang membuat piston bergerak turun dari TMA ke TMP. Di dalam kendaraan, terutama pada sistem pengisian, dikenal komponen yang namanya buji. Buji atau spark plug ini berfungsi untuk memercikan bunga api guna membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi. Busi akan memercikan bunga api sesaat beberapa derajat sebelum piston mencapai titik TMA atau sebelum akhir langkah kompresi itu. Setelah busi meloncatkan bunga api, maka campuran udara dan bahan bakar akan meledak dan menghasilkan usaha yang besar. Piston pun bergerak turun. Dari langkah usaha ini, tenaga yang dihasilkan akan dirubah sedemikian rupa untuk menggerakkan kendaraan. Tenaga yang dihasilkan juga membuat piston dapat bergerak naik turun untuk menyelesaikan satu siklusnya. Artinya dalam langkah hisap, langkah kompresi, langkah buang. Ini piston bergerak karena adanya tenaga yang dihasilkan pada saat langkah usaha. Setelah melakukan langkah usaha, maka selanjutnya adalah langkah buang. Langkah ini bertujuan untuk membuang sisa-sisa gas hasil pembakaran. Dalam langkah ini yang terjadi adalah katup hisap menutup dan katup buangnya yang terbuka. Lalu piston bergerak naik dari TMB ke TMA dan gas buang sisa hasil pembakaran akan keluar dan dibuang melalui knalpot. Dalam langkah ini gas sisa hasil pembakaran akan disalurkan melalui exhaust manifold dan akhirnya akan keluar ke udara bebas melalui knalpot. Pada langkah usaha dan buang, poros engkol berputar 1 kali putaran. Jadi kalau di total dalam siklus poros engkol akan berputar 2 kali untuk motor 4 tak. Setelah melakukan langkah buang ini, akan kembali ke langkah hisap dan begitu seterusnya. Jadi setelah langkah buang kembali ke langkah yang awal tadi, yaitu langkah hisap. Ya, jadi itu keempat langkah tersebut. Jadi kalau digabung jadi satu, yang pertama adalah tadi langkah hisap. Langkah hisap masuk melalui intake pada gambar. Ini adalah intake. Masuk ke dalam intake, intake-nya terbuka dan katup exhaust atau katup buangnya tertutup. Jadi pada awal langkah hisap, udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder di atas piston, piston mengisap, piston bergerak dari atas ke bawah. Itu adalah langkah hisap. Setelah itu langkah kompresi. Langkah kompresi piston bergerak. Sebelumnya kedua katup. Setelah langkah hisap, katup intake tertutup dan katup buang tertutup. Sehingga pada saat kompresi, piston bergerak dari bawah TMB ke TMA menuju atas. Lalu pada saat piston naik, bahan bakar dan udara dimampatkan di atas piston atau di daerah TMA tadi, sehingga tekanan di dalam ruang bakar tersebut jadi naik. Nah, setelah itu ada langkah usaha. Langkah usaha kan yang tadi sudah dijelaskan merupakan langkah yang akan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Jadi pada langkah ini sama seperti kompresi, dua katup tersebut tertutup dan piston bergerak turun dari TMA ke TMP. Pistonnya turun. Kalau tadi kompresi itu pistonnya naik memempatkan bahan bakar dan udara. Kalau dalam langkah usaha ini piston turun ke bawah. Dan sebelum piston turun, busi yang ada di tengah-tengah ini, yang ada di tengah-tengah katup ini akan memercikan bunga api sehingga terjadi ledakan. Dan ledakan itulah yang membuat si piston ini turun. Itu tadi langkah usaha. Selanjutnya yang terakhir adalah langkah buang. Langkah buang ini katup exhaust ini sebelah kanan busi ini katupnya terbuka dan intake tetap tertutup. Katup buang terbuka. Setelah usaha tadi kan piston di bawah kan. Lalu pada saat buang ini
di dalam ruang bakar ini terdapat gas sisa hasil pembakaran dan itu perlu dibuang. Makanya piston pada saat langkah buang ini bergerak naik ke atas. Untuk membuang sisa hasil pembakaran ke saluran exhaust yang ada di sebelah kanan. Saluran exhaust ke knalpot itu selanjutnya dibuang ke udara bebas melalui knalpot. Nah, itulah cara kerjanya. Lalu ada finishing penting atau overlapping. Overlapping adalah sebuah kondisi di mana kedua klep intake dan out berada dalam posisi sedikit terbuka pada akhir langkah buang hingga awal langkah hisap. Berfungsi untuk efisiensi kinerja dalam mesin pembakaran dalam. Adanya hambatan dari kinerja mekanis klep dan inersia udara di dalam manifold. Maka sangat diperlukan untuk mulai membuka klep masuk sebelum piston mencapai TMA di akhir langkah buang untuk mempersiapkan langkah hisap. Dengan tujuan untuk menyisihkan semua gas sisa pembakaran, klep buang tetap terbuka hingga setelah TMA. Derajat overlapping sangat tergantung dari desain mesin dan seberapa cepat mesin ingin bekerja. Nah, manfaat dari proses overlapping tersebut adalah sebagai pembilasan ruang bakar piston, silinder dari sisa pembakaran. Yang kedua, pendinginan suhu di ruang bakar setelah tadi terjadi proses pembakaran di dalam ruang bakar. Yang ketiga, membantu exhaust scavenging atau pelepasan gas buang. Yang terakhir adalah memaksimalkan proses pemasukan bahan bakar. Lalu kita juga perlu mengenal bagian utama mesin bensin. Yang pertama adalah kepala silinder. Bagian atas mesin kita akan menemui komponen bernama cylinder head atau kepala silinder yang fungsinya sebagai ruang bakar atau tempat terjadinya pembakaran sekaligus sebagai housing bagi beberapa komponen. Kepala silinder umumnya berbentuk persegi panjang dengan beberapa lubang. Lubang itu fungsinya sebagai saluran oli dan water jacket sehingga sistem pendinginan dan pelumasan bisa ditransfer ke atas mesin. Di dalam kepala silinder ini ada lagi komponen-komponen kecil, antara lain adalah busi yang fungsinya tadi untuk membersihkan bunga api, lalu ada in atau H valve yang berfungsi sebagai pintu keluar, katup buang dan katup hisap tadi, lalu ada bekas katup, ada camshaft yang berfungsi untuk mengatur pembukaan katup pada setiap silinder, lalu ada intake manifold, ada exhaust manifold, ya itulah. Lalu yang kedua ada blok silinder. Komponen ini juga berbentuk kubus, namun terdapat banyak penyesuaian sehingga terdapat banyak coakan dan lekukan. Fungsi blok silinder bermacam-macam. Komponen ini berfungsi sebagai tempat piston melakukan pergerakan. Selain itu, blok silinder juga berfungsi sebagai penopang seluruh bagian mesin. Komponen ini umumnya terbuat dari baja tuang yang dapat bertahan pada suhu tinggi tanpa memuai. Kita tahu ketika mesin bekerja maka suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Sehingga logam yang digunakan juga harus memiliki titik pemuaian yang tinggi. Untuk itu biasanya blok silinder tidak dibuat murni dari baja, namun terdapat campuran lain atau komposit. Di dalam blok silinder ini atau blok mesin ini juga ada komponen-komponen kecil, yaitu liner, water jacket, timing chain AC, crankshaft pulley, dan water pump. Lalu ada piston dan connecting rod. Piston adalah komponen utama dalam motor pembakaran dalam karena fungsinya sebagai pengatur volume ruang bakar. Piston hanyalah komponen berbentuk tabung yang bergerak naik turun ke dalam silinder. Gerakan naik turun piston ini akan mempengaruhi volume di dalam ruang bakar sehingga bisa terjadi tahapan proses pembakaran pada mesin. Untuk memaksimalkan tekanan kompresi, buatlah 3 buah ring dalam piston, antara lain ring kompresi. Ring kompresi ini di dalam ring kompresi ini terdapat benda yang akan merapatkan gap antara piston dan liner. Lalu ada ring oli. Ring oli ini akan menyapu oil film yang menempel pada permukaan liner.
sehingga tidak ada oli yang masuk ke ruang bakar. Jika oli tersebut masuk ke ruang bakar, maka lama-kelamaan oli ini akan masuk ke sela-sela ulir busi. Residu oli yang juga ikut di proses pembakaran akan menjadikan kerak karbon dan mengganggu kinerja busi. Bila sudah terdapat tanda-tanda ini, lebih baik lakukan pengecekan lebih lanjut soal mesin agar mesin kembali sehat. Dan itu juga yang menyebabkan warna dari asap knalpot kita biasanya menjadi kehitaman, jadi hitam pekat seperti itu. Lalu ada connecting rod. Connecting rod adalah sebuah logam batangan yang akan menghubungkan gerakan piston ke poros engkol. Connecting rod terbuat dari baja khusus yang tahan terhadap tekanan tinggi. Juga biasanya ada yang terbuat dari komposit, ya, campuran dua bahan atau lebih. Lalu selanjutnya ada poros engkol atau crankshaft yang berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putaran. Prinsip kerjanya seperti Anda mengayuh sepeda. Kaki Anda akan diibaratkan sebagai connecting rod, sementara pedal kayuhan diibaratkan poros engkol. Dari situlah gerakan putar mesin terjadi. Poros engkol pada mesin multiple silinder umumnya dilengkapi dengan komponen weight balance. Komponen ini berfungsi sebagai pemberat agar putaran mesin stabil dan juga sebagai alat untuk menyebarkan oli dari dalam karter. Bahan penyusun poros engkol sama seperti connecting rod, namun terdapat lapisan aluminium pada pin engkol. Lapisan ini akan berhubungan langsung dengan dudukan dan big and connecting rod. Lalu ada carter atau oli pan, tempat oli. Komponen ini terletak pada bagian bawah mesin. Fungsinya tentu saja sebagai bak oli atau tempat penampungan oli mesin. Ketika mesin bekerja, pompa oli akan menyalurkan oli dari dalam karter ke seluruh bagian mesin. Sehingga fungsi karter juga cukup penting. Namun permasalahan yang sering terjadi adalah kebocoran. Seperti yang saya bilang tadi, kebocoran terjadi pada mesin, pada persambungan antara blok mesin dan oli pan. Hal ini terjadi karena umumnya karter terbuat dari seng, sehingga permukaannya pun bisa tidak rata. Maka dari itu perlu adanya upgrade oil carter dari komposit. Kemungkinan sih sudah ada upgrade oil carter dari komposit. Penggunaan lem jenis silen atau tribon akan mengatasi hal seperti ini, akan mengatasi kebocoran pada oli. Lalu yang terakhir adalah ada flywheel, komponen terakhir. Terletak pada bagian belakang mesin, fungsinya cukup penting khususnya pada mesin silinder ganjil atau 1 dan 3. Komponen ini akan menstabilkan putaran mesin dengan cara menyimpan sebagian energi mesin ketika langkah usaha. Prinsip kerjanya ketika mesin berputar, maka flywheel juga ikut berputar. Flywheel terbuat dari besi sehingga mirip pemberat lah ya. Namun pada pemberat ini justru timbul gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini akan terus mendorong flywheel tetap berputar sehingga akan timbul momentum putaran. Momen ini digunakan ketika mesin masuk langkah kompresi. Dan itu flywheel juga berfungsi untuk menghidupkan mesin. Alasannya motor starter akan menghidupkan mesin melalui roda gigi flywheel. Keberadaan flywheel memang sangat penting pada mesin. Namun flywheel yang memiliki pemberat umumnya hanya terdapat pada mesin silinder ganjil dan bertransmisi manual. Sementara pada mesin 4 silinder bertransmisi otomatis, putaran mesin telah stabil karena memiliki jumlah silinder sesuai dengan langkah kerja mesin sehingga tidak memerlukan pemberat lagi. Ya, itu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan tentang cara kerja mesin batak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.